A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Para YouTubiah ingkang tansah kula hormati lan tresnani, di kesempatan yang sore yang agak hujan gerimis begini, marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga sore hari ini kita bisa berjumpa dengan dua tokoh sekaligus yang jarang ini bisa terjadi. Yang kedua, salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman yang bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman modern seperti sekarang ini yang kita nikmati bersama. Para YouTubiah yang sangat saya hormati dan banggakan, ini program podcast yang ketiga, dan istimewa sekali kita bisa menghadirkan dua tokoh, yaitu yang pertama Dr. Kadi Soekarno SHMU. Nggih. Sugeng sonten. Nggih, terus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Ibu Dr. Nuning Hidayah Sunani M.Hum. Ini juga salah satu pegiat pendidikan. Nggih. Selamat sore Bu Nuning. Selamat sore Bapak. Bagaimana keadaan Bapak, sehat? Alhamdulillah. Saya sangat. Terus terang untuk mempertemukan dua beliau ini agak kesulitan, tetapi karena ridho Allah sehingga dengan waktu yang sempit akhirnya alhamdulillah kita bisa satu panggung ngaten nggih. Dua tokoh Itsmi ini, yang satu sebagai ketua umum, yang satu sebagai pengurus di pemberdayaan wanita. Para YouTubiah yang sangat saya hormati, kita berbicara nanti pertama kali terus terang kepada Komandan dari Itsmi Kabupaten Karanganyar dulu, Bapak Dr. Kadi Soekarno. Aten, Bobo, saya agak nyelkite sikit pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Gini, kesan ya, bahwa Itsmi itu satu organisasi intelektual, yang kedua kok ada kesan itu agak elitis. Apakah benar kesan saya itu benar atau salah? Pak Ketua ini. Sebenarnya untuk kata cendekia itu yang orang menganggap itu sesuatu yang elit, sesuatu yang lebih dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran orang kebanyakan. Iya, betul. Nah, untuk itu tentu memang kita sebagai kaum cendekia ya mau tidak mau posisi itu mau mengangkat derajat gitu ya. Namun sebenarnya tidak se-elit apa yang panjenengan bayangkan ketika kita sama-sama berkumpul kemudian menelurkan satu ide gagasan yang tentunya memang akan memberikan sebuah rekomendasi atau sesuatu yang bisa disumbangkan baik kepada masyarakat umum, kepada negara, tentunya kan seperti itu. Jadi bidang garapnya tidak cuma kaum intelektual saja? Oh tidak. Tidak aja? Tidak. Jadi pada prinsipnya itu untuk menggarap semua umat, ya, menggarap semua umat, terlebih tentang persoalan dakwah, karena memang Itsmi ini adalah wadah cendekiawan muslim. Nah, maka sasaran kami juga umat dan ormas-ormas keislaman, sehingga bisa untuk memberikan satu pandangan secara intelektual dalam konteks melangkah apa yang harus dilakukan dari sisi-sisi keagamaan, ya, seperti itu. Untuk Bu Nuning, bagaimana ini kesan elitis dari masyarakat ini? Apakah memang benar atau memang kurang betul ini? Sebetulnya tidak begitu. Jadi memang di sana memang ada kesan-kesan elit, justru dari dalam, dari pengurusnya ini semacam dituntut kita supaya kita bisa menggunakan pola pikir kita yang baik dalam
mengatasi permasalahan dengan membaur dengan umatnya, tapi justru bidang kelolanya ini malah luas dari atas sampai ke bawah, dari seluruh lapisan masyarakat. Iya. Jadi ini mohon maaf, untuk program-program yang sekiranya langsung menyentuh akar rumput memang juga ada? Ada aja. Kira-kira menopo kira-kira? Ya intinya yang pertama itu kalau yang menyentuh ke akar rumput itu ya kita berkolaborasi terkait dengan paham-paham keagamaan, ya. Jadi supaya tidak terjadi sebuah keradikalan di dalam memeluk agama, maka hal itulah salah satu program yang harus kita sampaikan atau sosialisasikan kepada masyarakat, karena memang tentu selama ini cap-cap radikal itu lebih banyak diberikan kepada ormas-ormas Islam. Nah, terkait dengan itu kami hadir dalam hal ini dari kaum intelektual juga akan memberikan satu pandangan bahwa cap atau stempel-stempel radikal yang diberikan kepada umat Islam itu sesuatu yang salah, kan seperti itu. Maka pemahaman itu harus juga diberikan kepada masyarakat akar rumput supaya dalam konteks pemahaman agama itu tidak keliru. Jadi memang sebenarnya radikal itu cuma cap, cuma cap, stempel. Sebenarnya ajaran kita tidak mengajarkan begitu. Mengajarkan seperti Alhamdulillah, ngaten. Sekarang ngaten, kalau mau penjenengan menyinggung tentang ormas-ormas keislaman supaya bisa bekerja sama, berkolaborasi, kira-kira begitu. Yun sewu, Ustadz, apakah sudah pernah ada forum tentang ormas-ormas keislaman? Sudah ada. Sudah ada, Jadi dalam kapasitas ini lebih cenderung yang kami lakukan ini mengumpulkan ormas-ormas yang berbasis muda, ya, yang berbasis muda, baik dari tokoh KNU-an, terus kemudian dari MTA, LDI, Muhammadiyah itu sendiri, kan seperti itu. Maka disitulah timbul dialog-dialog, termasuk gerakan-gerakan apa yang kemudian orang menganggap atau dicap sebagai bentuk gerakan radikal. Nah, pemahaman inilah yang kita sampaikan supaya sesuatu yang diberikan nilai atau cap itu sendiri tidak benar, bahwa karena memang ajaran agama kita tidak seperti itu. Nah, terkait dengan itulah maka ISMI ini hadir untuk bisa mengkolaborasikan semua ormas tadi untuk tidak terlalu pesimis terkait dengan pandangan orang yang mengatakan cap-cap radikal, karena memang kita bisa saja berjuang atau fisabilillah ini konteksnya ini tidak semata-mata melangkah dari satu arah, tetapi banyak arah yang harus kita lakukan yang kemudian dengan satu tujuan yang sama. Nah, disitulah orang-orang yang mengatakan bahwa radikal ini hanya terpusat kepada salah satu ormas lebih-lebih, padahal kan dalam konteks ajarannya sama, sholatnya sama, nabinya sama, tujuannya sama. Kenapa harus begitu? Nah, disinilah justru kami ini juga mendorong kaum generasi muda ini jangan sampai pesimis ketika untuk mengkaji, kemudian mengamalkan sisi-sisi agama yang dianut, dipeluk oleh baik dari tataran nenek moyang kita, lebih-lebih pemahaman yang masih muda-muda ini kan masih harus dibentuk. Jadi institusi tentang forum tadi sudah lahir belum, Ustaz? Untuk dilahirkan dalam kapasitas bersama-sama dideklarasikan belum, tetapi konteks untuk mengumpulkan atau berkolaborasi ke semua wadah itu sudah dilakukan. Tapi berarti itu istilahnya kalau dalam hukum sebenarnya forum-forum untuk saling menjajaki, saling berkolaborasi antara ormas Islam memang perlu sekali. Memang planning kami juga ke depan salah satunya program adalah di situ ketika nanti mengumpulkan semua ormas Islam dan kemudian membentuk satu wadah, dan kami hadir di sini memberikan satu pencerahan secara intelektual tentunya dan pemahaman keagamaan yang supaya tidak keliru ketika nanti dalam mengamalkan agama di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga tidak terbentur antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lain, terlebih pemahaman yang berbeda ini akan menimbulkan cap-cap radikal tadi. Tapi sudah pernah dilakukan belum, maaf Ustaz, untuk bersilaturahmi taruhlah ke
Muhammadiyah secara formal, maksud saya begitu. Iya, iya. Taruhlah ke NU itu sudah pernah dilakukan belum untuk silaturahmi? Sudah untuk kalau secara apa namanya kepengurusan secara Kelembagaan, formal, maksud saya, kelembagaan. kelembagaan itu belum dilakukan. Ya. Tetapi dari personal karena Oh, memang ngaten. sebenarnya di HMI ini kan juga orang bisa mengatakan ini hampir kumpulan daripada ormas-ormas Islam yang ada di situ. Oh, ngaten. Yang Oke. lebih bisa dilihat adalah dari sisi intelektual yang bisa kita ambil. Oh, ngaten. Nah, contohnya yang dalam kepengurusan kami ini atau periode kami ini dari Muhammadiyah, dari NU, dari LDII, dari MTA itu juga masuk di situ. Ngaten. Nah, beliau-beliau ini masuk dalam kapasitas sebagai dewan pakar. Sehingga ketika ada hal-hal yang memang perlu harus didiskusikan, kita diskusikan seperti itu. Sisi lain kita ngambil kepada orang-orang yang mempunyai basic intelektual yang bisa dipadukan di situ sehingga akan membawa dampak manfaat baik kepada masyarakat umum, akar rumput maupun dalam kategori ormas-ormas Islam tadi seperti itu. Menikah kita beralih kepada narasumber kedua. Silakan. Seorang Sri Kandi dari Tegalan Sri Karanganyar. Ngaten, Bunda Nuning. Nggih. Penjenengan mempunyai latar belakang seorang pendidik dan sekarang juga masih mengurusi dunia pendidikan. Ini ada beberapa guru yang curhat atau masyarakat sekitar karena masalah dampak online ini. Ada kemerosotan dekandensi moral pada anak-anak didik, kedisiplinan juga menurun, termasuk etos di dalam proses belajar. Nah, menikah terus bunti karena ini program pemerintah harus dijalankan, tetapi untuk mengeliminasi atau mengurangi dampak-dampak yang sebenarnya luar biasa menikah terus bunti sebagai seorang intelektual menikah. Iya. Terima kasih, luar biasa, bagus sekali ini pertanyaan. Jadi begini Bapak, kalau kita memandang tentang dampak, ini tidak adil kalau kita hanya berbicara tentang dampak negatifnya. Ya. Jadi begini ceritanya, di Ada tahun sisi positifnya iya, maksudnya. ada sisi positifnya. Nggih. Jadi memang di tahun 2001 ini merupakan tahun yang banyak permasalahan ya, menyulitkan. Kemudian boleh kita sebut dengan adanya tantangan yang luar biasa karena kita tidak bisa tatap muka. Ini khususnya pada kaum pendidik atau guru atau guru dan tenaga kependidikan ya di sekolah ini kan mengalami sebuah kesulitan karena tidak bisa bertatap muka. Tapi ini sebetulnya bisa memberikan sebuah dampak positif yang banyak sekali. Karena luar biasa, di luar pemikiran kita itu bisa mengetahui ternyata kita bisa melaksanakan pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan saja bisa kita laksanakan, kemudian di mana saja karena kita menggunakan media online. Jadi luar biasa. Jadi dengan berkembangannya teknologi informasi yang sudah sangat pesat ini mengajak kita bisa memanfaatkan dengan seluas-luasnya. Tetapi kalau kita berpikir tentang dampak negatif saja, kita akan berkecil hati. Memang tidak bisa kita pungkiri dengan adanya online ini kan pengawasan anak dari melemah, ya? Guru kan ya melemah. Melemah. Tapi justru itu sebetulnya saya ingin mengingatkan juga kepada orang tua karena tanggung jawab pendidikan ini kan tidak semata-mata tanggung jawab guru di sekolah. Kita masih ingat Bopo ini dari tokoh pendidikan kita bahwa Tripusat Pendidikan ya. Pendidikan bertanggung jawab, pendidikan itu dari sekolah, dari rumah dan masyarakat. Jadi marilah pada saat seperti ini justru saya malah mengajak kita harus semuanya meningkatkan kewaspadaan. Memang anak-anak ini setelah daring di rumah mungkin terlalu lama, pengawasan dari sekolah kan juga sedikit terlepas gitu, tapi kan dari rumah juga bisa lebih mengefektifkan. Memang kalau boleh juga saya sampaikan, sekarang ini yang mengalami transformasi peran itu sebetulnya tidak hanya guru yang harus menguasai IT, harus kepala sekolah yang harus bisa melakukan pemantauan secara daring dan sebagainya, tapi orang tua pun ternyata juga dituntut. Sekarang orang tua
utamanya ibu tidak sekedar memasak tapi harus mendampingi putranya, harus ikut mengerjakan, membantu, Ya, membimbing. itu problem itu. di perkotaan mungkin bisa kita atasi begitu. Tapi untuk Iya. orang-orang yang desa, barangkali ibu yang punya pemikiran untuk melek IT itu yang ini yang sebenarnya perlu Masih PR ya, Ya, ini masih jadi merupakan PR, ya. karena Iya. jangankan kok mempelajari anak-anaknya ngawasin ataupun pegang HP aja banyak yang belum pernah. Ini di desa loh. Saya sudah Iya, pernah iya, mengamati. Ya, kalau demikian itu setidaknya orang tua kan bisa memberikan motivasi anaknya. Itu jangan sampai malah ada yang berbicara tetapi kok negatif, atau malah yang tidak memberi semangat tapi justru membuat anak itu ngelukru. Kita temukan di medsos malah ada orang tua kok malah ayo segera masuk, kapan ini kok nggak segera masuk, kita capek ngajari anak dan sebagainya. Itu kan tidak mendukung pemerintah. Lah kalau masuk nanti bagaimana kesehatan anaknya gitu. Jadi intinya memang seperti itu, bagaimana pengawasan orang tua memang juga harus ditingkatkan, juga motivasi. Guru ini juga tetap memberikan motivasi meskipun jarak jauh gitu. Tapi ini untuk secara kebetulan pada saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat memang dilarang guru untuk home visit. Biasanya ini guru home visit sebelum ini ya. Jadi guru bisa mengunjungi ke rumah siswanya secara berkala, tapi sekarang memang ada larangan untuk tidak melakukan home visit untuk menjaga semuanya ya tetap sehat, juga menjaga pemerintah dalam membatasi persebaran ini COVID ini. Jadi memang ini mungkin juga salah satu solusi bahwa home visit merupakan media juga untuk mengawasi anak-anak Iya, tapi sebelum ada pembatasan kegiatan masyarakat ini. Karena ada seorang tokoh juga bilang apapun ceritanya guru itu tidak bisa diganti, peran guru tidak bisa diganti oleh cuma daring. Yang setuju mboten ngaten menika? Iya, soalnya begini Bapak, bukan tidak boleh diganti, tapi begini, orang banyak yang memaknai daring itu juga kurang pas. Iya, yang namanya belajar jarak jauh itu bukan berarti lalu mengirimkan tugasnya, kirimkan lagi ke sekolah. Oh tidak. Jadi syaratnya pembelajaran itu bisa dikatakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran daring, itu tetap harus ada interaksi. Jadi kita tetap membuka aplikasi, interaksi dengan siswa, baru memberikan penugasan-penugasan. Dan itu tidak boleh memaksa. Karena pembelajaran ini itu harus kita memikirkan bagaimana keadaan siswa di rumah, bagaimana kesenjangan berkaitan dengan fasilitas, bagaimana jaringan yang ada di rumah, itu harus kita pikirkan semuanya. Tapi apapun ceritanya, karena ini juga musibah, sehingga harus kita jalankan dengan penuh kearifan. Kira-kira nganten Bunda Anji? Memang kalau ini dipaksa, memang kita terpaksa ya. Jadi memang saat ini intinya lebih-lebih orang-orang yang berada di pendidikan ini kan dipaksa untuk bisa keluar dari zona nyaman ya. Jadi harus melakukan secara daring, mengawasi siswa secara daring, memberikan pembelajaran secara daring, bahkan kepala sekolahnya pun harus memantau secara daring, dan ini sudah dilakukan sudah seoptimal mungkin. Tapi kalau hasilnya seperti apa lah ini ya memang karena keadaannya seperti ini. Jadi kerangka idealita dengan kerangka realita kadang-kadang memang dan itu pun perlu dukungan dari masyarakat, dari orang tua supaya pembelajaran daring ini tetap bisa dilaksanakan dari sekolah. Tapi moga-moga nanti suatu saat kita bisa bertatap muka kembali dengan para insya murid. Allah, Karena kalau cuma transfer ilmu nampaknya di Google lebih lengkap. Tetapi ada nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai akhlak yang ditularkan dari guru. Kita memang perlu menyadari yang namanya pendidikan tidak sekedar transfer knowledge saja, tapi bagaimana untuk penanaman akhlakul karimah terhadap anak-anak ini tidak boleh terlepaskan. Jadi kita tidak hanya memberikan tugas-tugas, tapi kita kan juga mendidik, kita juga mengarahkan, mengingatkan, memberi contoh, dan itu sangat terbatas kalau kita lakukan secara daring. Para YouTuber yang sangat saya hormati, masih saya beralih ke Pak Kadis dulu sedikit. Gini, Ustadz, tadi Benjan juga singgung tentang masalah persoalan dakwah.
menurut pengamatan panjenengan persoalan-persoalan dakwah yang dalam lokal Karanganyar menika kira-kira menapa yang paling urgent gitu. Nggih. Jadi kalau kondisi di Karanganyar ini beberapa kali kan ada peristiwa-peristiwa yang sedikit menegangkan ya, termasuk muncul nabi baru ya kan. Terus kemudian yang lebih viral-viral sekarang ini kan anak-anak didik yang tidak boleh untuk hormat kepada bendera kan begitu. Yang terakhir itu kan terjadi di Jumapolo kan begitu ya. Sampai Bu Bupati dan Pak Bupati itu sempat ngobrol-ngobrol dengan kami kan begitu. Sehingga apa yang harus dilakukan kan begitu. Nah, maka dalam hal ini baik dalam konteks pribadi ya sampai saya sampaikan lakukan dululah pendekatan kan begitu. Sehingga bisa jadi ustadz yang menyampaikan itu kurang pemahaman keilmuan. Nah, dari situ itulah sehingga yang sebenarnya itu tidak harus menjadikan sesuatu yang urgent, namun karena salah penerapan, maka akhirnya karena dia bertindak sebagai pendidik, punya yayasan, maka disitulah diterapkan di sekolahannya. Nah, maka dari itu tentu pola-pola yang sedemikian itu kan harus diubah supaya tidak menimbulkan kegelisahan di dalam masyarakat. Karena memang kita ini beragama ini kan konteksnya kan untuk apa namanya kesenangan keumatan. Artinya begini, jadi manfaat ini untuk semua umat. Ya, rahmatan lil alamin kira-kira ya, begitu. Rahmatan lil alamin begitu ya. Namun lebih spesifik karena memang di dalam yayasan yang sudah terbentuk sedemikian rupa itu kan hanya dari pemahaman-pemahaman yang kurang untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Nah, seperti itulah maka kita hadirnya ini ISMI di Karanganyar itu juga salah satunya juga untuk berdakwah di jalan itu supaya pemahaman-pemahaman di masyarakat yang kurang dalam konteks keilmuan atau cendekiawannya itu maka perlu kita luruskan. Intinya seperti itu. Yang lain untuk dakwah di Karanganyar sudah cukup bagus, tetapi kadangkala memang muncul di daerah-daerah terpencil, muncul di bisa pemahaman-pemahaman yang tadi kurang tadi, sehingga penerapannya juga tentu akan menimbulkan dampak seperti itu. Saya dengar-dengar ini agak menceng dikit. Panjenengan juga punya pendidikan-pendidikan keislaman yang ada di Jumapolo atau di mana Ustaz itu? Di Jatioso. Ya. Kok panjenengan ambil pendidikan Islam? Ada pertimbangan apa Ustaz? Jadi kalau tepatnya apa pendidikan itu tepatnya? MTS ya. Jadi kalau sebenarnya kalau secara jujur itu kan awalnya itu kan saya berpikir ketika saya dulu sekolah SMP itu agak menderita. Nah, sehingga belajar dari situlah ketika ada sekolahan di situ yang pendidikan agamanya juga masih kurang, dari sisi biaya juga tidak memadai, maka kami mencoba untuk berjalan sisi dakwah di situ, sehingga alhamdulillah sekarang ini kami juga sudah mendapatkan kurang lebih 100-an siswa. Nah, seperti itulah. Maka lebih yang paling pokok adalah pemahaman agama. Karena di daerah Jatioso ini hanya tempat-tempat tertentu yang notabene-nya lebih dekat kepada keagamaan. Ya, seperti ada Pak Haji Hafidi itu ya. Hafidi. Ustadz Hafidi itu kan sudah mendirikan pondok di sana. Tetapi banyak juga muridnya itu dari luar. Nah, sementara kalau kami ini mengambil yang lokal, supaya pemahaman agama ini sejak dini sudah diajarkan di situ. Oleh masyarakat lokal maksudnya. Oleh masyarakat lokal. Para YouTuber yang sangat saya hormati dan tersenani, ini bincang-bincang kami dengan kedua tokoh cendekiawan dari Karanganyar. Karena keterbatasan sarana dan waktu, terutama waktu ini, Mbak menawi sampai sekian dulu. Lain waktu bisa disambung. Tasih kapok mboten mangke untuk di channel yuk Kaji Rumah Hanti. Siap untuk terus. Bunda, kapok mboten sebelum saya akhiri,
Nggih. ada kritik untuk channel kita? Saya pikir juga sudah bagus. Dan selama ini ketika di YouTube ini juga sudah respon masyarakat juga bagus, sehingga justru bukan saran tapi bukan kritik tapi saran untuk selalu ditingkatkan. Artinya keberadaan di Rumah Antik ini terutama tentang dakwah maupun podcastnya, ngobrol-ngobrol atau bentuk apapun, yang penting itu kan bisa memberikan nilai manfaat. Bunda, ada saran ataupun kritik? Sudah luar biasa, sudah bagus. Sedikit saya memberi masukan, barangkali bisa melebar mungkin narasumbernya dari luar Karanganyar dan semakin dan sebagainya, termasuk kemarin luar biasa dari luar negeri ada ya, karena Mas Hajrianto. Ya, nah ini bisa dikembangkan lagi untuk yang lain, barangkali dari saudara-saudara kita yang dari Karanganyar mungkin yang sudah di Jakarta, di luar kota Karanganyar. Insya Allah saran yang bagus sekali. Memang nanti sebenarnya saya pengen kekuatan lokal, tetapi kalau memang orang Karanganyar yang ada di luar negeri kan ternyata maksud saya juga seperti itu. Mungkin saudara kita yang berada di luar Karanganyar. Insya Allah saran yang sangat baik sekali untuk memperkuat channel kita. Dan para YouTuber yang sangat saya hormati, terima kasih banyak kepada Ustaz. Bunda, terima kasih. Moga-moga kebaikan panjenengan menjadi amal soleh. Amin. Cuma pengharapan kan gitu toh Ustaz. Jadi apapun apa yang kita lakukan menjadi amal soleh. Para YouTuber, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah yang bernuansa etnik Jawa. Kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe, saya haturkan matur nuwun yang setulus-tulusnya, semoga jadi amal soleh panjenengan. Maaf, beribu maaf kalau kami tidak pakai masker, tapi di PSBB ini kami tadi sudah prepare pakai hand sanitizer, pakai masker, cuman karena masalah wawancara ada estetikanya, sementara masker kita lepas. Tetap dukung prokes, dan jangan lupa kalau kita sebagai umat muslim, gantunglah wudhu, banyaklah berzikir, banyaklah sedekah, insya Allah akan meningkatkan imun panjenengan sami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.